Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aulia Daragita dengan NIM A240125057 dan juga ada Aida Nur Fatimah dengan NIM G3401251036 dan juga ada Walu Amadea Moza dengan NIM B0401251113 dan ada juga Lamanifa Erlangga Anung dengan NIM C3401251080 dan saya sendiri Christopher Siddhartha dengan NIM B0401251128. Dan di sini kami ingin membahas soal bioteknologi pangan yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat masyarakat, di mana adanya produk daging nabati yang merupakan hasil dari fermentasi mikroba atau yang biasanya lebih sering disebut precision fermentation, yang merupakan solusi masa kini baik untuk mendapatkan sumber protein selain dari sumber-sumber hewani, sehingga ini dapat membantu para vegan yang kangen akan daging untuk memakan daging tanpa harus menyakiti hewan. Saat ini, permintaan daging terus-menerus meningkat seiring bertambahnya penduduk. Namun, produksi daging konvensional membutuhkan lahan yang sangat luas, air yang sangat banyak, dan juga menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Fakta menunjukkan bahwa peternakan menyumbang sekitar 14% dari total keseluruhan emisi gas rumah kaca dunia. Untuk menjawab tantangan ini, para ilmuwan mengembangkan bioteknologi berbasis fermentasi mikroba yang mampu memproduksi protein mirip dengan daging hewani tapi tanpa menyembelih daging sama sekali. Nah teman-teman, precision fermentation ini adalah teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti ragi maupun jamur filamen untuk nantinya direkayasa genetik agar dapat memproduksi protein spesifik hewani seperti mioglobin. Nah tahapannya ini ada 3 proses nih teman-teman. Yang pertama itu ada rekayasa DNA mikroba agar membawa gen pembentuk protein daging. Nah yang kedua itu ada fermentasi di dalam bioreaktor yang terkendali di mana nantinya mikroba di sana akan tumbuh dan menghasilkan protein tersebut nih teman-teman. Lalu setelah protein tersebut dihasilkan, maka akan berlanjut ke step ketiga. Step ketiga ini adalah ekstraksi dan pemurnian protein tersebut, lalu nantinya akan dicampur dengan bahan nabati seperti gandum, kacang polong gitu teman-teman. Lalu apa sih teman-teman hasilnya? Nah hasilnya itu adalah sebuah produk yang tampak, terasa maupun beraroma seperti daging sapi sungguhan, namun berasal dari tumbuhan dan mikroba secara sepenuhnya. Nah, beberapa perusahaan global telah berhasil menerapkan teknologi ini. Salah satunya adalah Impossible Foods. Impossible Foods menggunakan ragi rekayasa untuk menciptakan heme protein. Apa sih heme protein itu? Heme protein sendiri adalah zat yang membuat daging berwarna merah dan terasa juicy. Selain itu, ada juga produk corn. Produk corn adalah produk daging nabati yang berbasis mycoprotein dari jamur Fusarium venenatum. Kini, teknologi-teknologi ini telah berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gunanya untuk menciptakan protein alternatif yang sehat, halal, dan juga berkelanjutan. Manfaat dari precision fermentation ini yang pertama yaitu mengurangi emisi karbon dan limbah ternak, menghemat air dan lahan pertanian, tidak melibatkan penyembelihan hewan, dan juga dapat dikustomisasi sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu biaya produksinya yang masih tinggi, perlu regulasi dan standar keamanan pangan, dan juga penerimaan masyarakat terhadap produk non-hewani ini. Tetapi, dengan kemajuan riset dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, teknologi ini diprediksi menjadi bagian dari sistem pangan yang akan terus berkembang di masa depan. Nah, sekarang kalian lebih tahu kan mengenai precision fermentation yang merupakan topik yang cukup menarik. Dan dari sini kita bisa melihat kalau melalui teknologi ini kita dapat membuat daging tanpa perlu mengorbankan hewan ataupun lingkungan. Dan ini merupakan salah satu teknologi yang dapat menjadi langkah awal kita menuju masa depan yang lebih cerah dan masa depan yang lebih hijau. Dan kurang lebih inilah penghujung video kita. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.